Halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas tentang topologi mini ISP yang mana di training kemarin kita belum sempat membahasnya. Nah, di sini saya menggunakan simulator GNS3 karena saya sendiri belum memiliki peralatan lengkapnya seperti HTB, router mikrotik. Sebetulnya saya ada router mikrotik, cuman saya tidak memiliki 4 router mikrotik. Nah, makanya saya menggunakan simulasi saja agar lebih mudah. Adapun topologinya bisa kita lihat pada modul yang telah dibagikan pada training kemarin. Di konfigurasi mini ISP, di situ ada topologinya. Nah, untuk lebih ekstrim lagi labnya, boleh teman-teman menggunakan HTB, media converter antara kabel LAN dan juga kabel fiber optik. Nah, karena kalau di Genestri ini belum bisa menggunakan kabel fiber, makanya saya menggunakan analogi saja. Dan sebetulnya di sini perangkatnya bukan HTB melainkan switch ya. Namun saya ibaratkan sebagai HTB. Nah, adapun perangkat-perangkatnya di sini ada core ISP, ada switch, ada HTB, ada router customer. Saya ganti dulu namanya, router customer. Nah, di sini dari router core ISP terhubung ke switch. Nah, sebetulnya switchnya ini nggak perlu dengan mikrotik, bisa pakai switch D-Link ataupun lainnya. Cuma di sini saya menggunakan router mikrotik yang akan saya jadikan sebagai switch. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Nah, sebetulnya kalau saya pakai GNS3 ini defaultly dia menggunakan command line. Jadi berbentuk sintaks. Nah, tapi di sini saya bisa menggunakan winbox juga dengan cara mencatat IP yang terkoneksi ke internet dan memasukkannya ke winbox. Nah, sebetulnya teman-teman pastikan router si core ini sudah memiliki koneksi internet ya. Pastikan sudah terkoneksi ke internet. Untuk di topologi sendiri, dari router core ini dia menggunakan media wireless untuk terhubung ke sumber internet, yaitu access point ataupun tethering HP. Yang penting itu adalah sumber internet. Nah, cuman karena di GNS3 ini tidak mensupport wireless, oleh karena itu saya menggunakan kabel saja. Sebetulnya tidak mengapa juga, yang penting si router sudah memiliki koneksi internet dan sudah bisa ping ke Google. Untuk pertama-tama kita harus mengkonfigurasikan IP address terlebih dahulu. IP address. Nah, sebelumnya saya setelah mencoba konfigurasinya, setelah saya buat juga konfigurasinya, tapi di sini saya akan jelaskan kembali. Nah, yang pertama, teman-teman tambahkan dulu IP address ke arah klien. Itu bisa disesuaikan. Agar tidak bingung, saya hide dulu. Teman-teman bisa kasih IP ke arah klien. Nah, saya kasih 10.10.1 ini ke Ether 2 yang ada di sini. Adapun yang ke bawah itu diibaratkan terhubung langsung ke PC kita yang akan menjadi server Micmon. Nah,
Setelah itu IP yang ini, yang bawah ini adalah IP DHCP client, yaitu saya dapatkan dari sumber internet. Oke, setelah itu, setelah diberi IP, kita akan konfigurasi hotspot dulu. Nah, ini boleh teman-teman buat hotspot dengan cara menekan tombol hotspot setup. Ethernya yang ke arah client, ether 2 misalnya, tinggal di next dan sampai selesai. Nah, teman di sini karena saya sudah membuatnya, ini sudah. Setelah itu kita membuat IP pool. Ada di menu IP, kemudian pool tambah, kemudian diberi nama, misalnya pool client, IP addressnya 10.10.10.2 sampai 10.10.10.10. Nah, begini. Kenapa kita harus membuat pool? Karena tujuannya agar lebih simpel aja ya. Jadi nanti kita tidak perlu memasukkan IP client satu persatu. Jadi sudah termasuk di sini semua. Sudah termasuk jangkauan range-nya. Dan juga setelah itu pastikan juga si router ini punya IP ke arah PC kita. Nah, di sini saya belum membuatnya, jadi saya buat dulu. Misalnya saya kasih IP 12.12.12.1/24. Adapun interface-nya yang ke arah klien. Ke arah klien. Maksudnya ke arah PC Micmon. Kemudian apply, klik OK. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita setting di laptop kita ada di tab Wi-Fi, Network and Setting, kemudian Change Adapter Option. Nah, ada di Ethernet. Setelah itu kita klik kanan, Properties, ada di, nah ini, Internet Protocol version 4 TCP/IP 4645. Nah, di sini kita tambahkan IP yang tadi 12 pakai 2 255 255 255 kemudian default gateway 12.12.1. DNS servernya boleh kita gunakan yang DNS Google. Setelah itu klik OK. Nah, sebetulnya kalau sudah diberi IP, nanti kita akan terkoneksi ke router kita. IP address 12.12.12.2/24 12.12.12. IP 12.12.12.2/24. Nah, pastikan coba bisa ping. Nah, sudah bisa ping.
pastikan PC kita ke router juga sudah bisa gitu ya. Dan setelah itu kita kembali ke konfigurasi router core-nya. Sekarang kita akan membuat PPOE. Adapun menu PPOE ada di PPP di bawah bridge. PPP. Kemudian ini saya sudah jalan karena saya sudah buat. Ada di PPOE server, klik tambah. Nah, di sini saya memberi service name-nya service 10 MB. Interface-nya Ether 2. Interface-nya yang ke arah klien. Nah, kemarin rekan kita ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan service tunnel PoE? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak HSTP, L2TP, EOIP, dan lain protokol tunnel gitu ya? Apakah boleh gitu? Sebetulnya bisa saja, bisa pakai yang lain. Asalkan tunnel tersebut support layer 1 juga, bisa memforward data di layer 1 juga. Nah, kenapa kita menggunakan PPOE? Karena lebih mudah menggunakan PPOE. Pertama lebih mudah, kedua lebih simple. Kita ngebuat interface sekali, interface server di klien, tinggal kita aktifin PPOE klien. Lebih mudah sekali buat satu server bisa digunakan banyak klien. Kalau kita menggunakan tunnel lain mungkin satu-satu gitu. Dan umumnya PPOE ini digunakan juga untuk teman-teman Ethernet kita. Nah, oke, kita kembali ke konfigurasi. Service name-nya saya kasih service 10 MB. Ethernya saya kasih Ether 2 yang ke arah klien. Setelah itu klik OK. Kemudian ke PPP profile. Bisa klik tambah. Tapi sini saya sudah buat. Nah, kasih namanya bebas. Tapi sini saya kasih nama profile 10 MB. Local address-nya IP address yang telah kita tambahkan tadi. Nah, ini yang 10.10.1 yang ke arah klien. 10.10.1 yang ini yang ke arah klien Ether 2. Nah, remote address-nya saya kasih tadi yang telah kita buat di IP pool. Namanya pool client. Setelah itu kita ke tab limit. Di tab limit kita kasih limitasinya 10 MB. Nah, sesuai servisnya ya, 10 MB. Setelah itu oke. Kita lanjut ke PPP secret. Nah, di PPP secret namanya ini saya gunakan Agus@netcode. Sebetulnya ini nama provider kita ya, bukan nama provider, nama Ethernet kita. Cuman saya menggunakan nama ini bebas sebetulnya. Passwordnya juga bebas. Servisnya PPOE. Servisnya pilih PPOE. Profile tadi yang sudah kita buat, profile 10 MB. Local address 10.10.1, remote address 10.10.2. Atau ini si IP kliennya ya. Sebetulnya tidak usah pakai remote address juga tidak apa-apa. Cuman saya tidak apa-apa, saya tambahkan agar lebih akurat. Setelah itu apply, oke. Kemudian kita akan membuat si router core ini terhubung dengan micmon kita. Nah, tapi pastikan kita telah mengkonfigurasikan NTP dengan benar. Nah, karena kenapa NTP itu sangat penting? Karena agar nantinya kalau server down, si micmon servernya down, otomatis akan didirect atau dipindahkan ke router core ini.
Nah, kalau waktunya berbeda, dikhawatirkan waktu di router core dan waktu yang ada di layan itu berbeda. Jadi nanti takut adanya penyelewengan waktu. Yang ada nanti klien baru pakai 10 menit, tapi karena jam di router core ngaco, jadi 15 menit sudah mati hotspot si klien. Padahal dia sudah memesannya servis yang 3 hari misalnya begitu ya. Oleh karena itu pastikan waktu si NTP ini sama dengan yang ada di Micmon. Adapun poolnya kita bisa pakai ntp.pool.org. Bisa pakai developers google.com. Nah, setelah itu di apply dan di oke. Kemudian kita konfigurasikan di Micmonnya. Ada Micmon. Pastikan Micmonnya sudah online ya. Ataupun misal teman-teman ada yang belum online, coba izinkan Micmon server ini berjalan di atas PC kita ya. Belum, kalau misalnya offline itu biasanya belum mendapatkan izin dari firewall kita. Setelah itu open Micmon, kita masukkan usernya Micmon, password 1234. Saya delete dulu. Add router, session name nya saya kasih ke router core. IP mikrotiknya kita bisa lihat tadi di ini IP mikrotik saya. .104 ya. 104. Nah, username ini pastikan teman-teman menggunakan username yang full. System user. Nah, ini pakai yang full. Yang tadi soalnya kemarin ketika kita login ada teman-teman yang menggunakan user right. Takutnya nantinya ketika kita menambahkan user itu tidak mendapatkan izin dari router mikrotik, sehingga kita sia-sia menambahkan user tersebut. Dan juga kasih password ya. Username-nya admin, passwordnya 3331. Hotspot name-nya saya kasih nama hotspot.area. Dan DNS name-nya hotspot.area juga. Currency-nya RP, ini bisa diubah juga, teman-teman bisa pakai US dollar atau ringgit Malaysia. Cuman karena kita di Indonesia pakai RP. Autoload boleh pakai 10, ya delta mode 10. Setelah itu save dan connect. Dan sudah kita tambahkan. Boleh sekarang kita tambahkan user. Ada di menu hotspot, user. Ada di user profile, add profile. Nah, ini kita tambahkan profile bukan user ya. Kita bikin yang harian, name harian. Poolnya kita buat lagi. Share user saya pakai yang satu aja agar saya tidak rugi. Karena kalau kita kasih 2, nanti user atau pelanggan kita bisa memakai satu voucher itu untuk 2 orang gitu ya. Rate limit saya kayak 1 MB. Expired mode seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Remove and record. Validity 7 day. Atau boleh 7 day atau berapa bisa disesuaikan ya.
price nya saya kasih 5.000, selling price nya 7.000. Setelah itu save. Nah, sebetulnya di sini tadi saya sudah buat, dan adapun teman-teman bisa membuatnya juga di add profile sini. Nah, di sini bisa dilihat, bisa buat yang harian, mingguan, bulanan. Teman-teman bisa sesuaikan dengan validity waktunya juga. Setelah itu kita bisa buat voucher juga, ada di user generate. Nah, ini KTY ini adalah quantity-nya teman-teman bisa tambahkan 20 atau 100 misalnya. Sini saya untuk mencontohkan 20 saja. Server all, atau bisa juga hotspot 1, bisa disesuaikan. Di sini saya pakai username dan password. Untuk panjangnya saya menggunakan 4 aja. Prefix saya pakai NC strip. Saya pakai random ABCD. Saya buat yang harian. Sebetulnya saya sudah buat yang harian, sekarang yang mingguan. Time limit 7 day misalnya. Data limit karena seminggu bolehlah 5 GB. Voucher mingguan. Pencet generate. Nah, ini bisa di print sama teman-teman. 5 GB sama dengan 12.000. Waduh, murah banget itu. Sebetulnya sangat murah sekali daripada kita beli kuota ya. Oke. Setelah kita sudah konfigurasi Micmon, teman-teman bisa lihat ada usernya di sini. Lihat, teman-teman bisa lihat banyak sekali user yang ada di sini. Kemudian sekarang kita ke switch. Nah, ada di switch. Sebentar agar lebih enak dilihat, saya aktifkan romonnya terlebih dahulu. Tuh, romon. Set enable, yes. Kita enable dulu romonnya. Atau kalau teman-teman yang sudah pakai real device tidak perlu ya. Nah, sini tadi kenapa saya enable romon, karena agar saya tidak perlu masuk ke routernya satu persatu, tidak perlu cabut colok. Jadi ini ibaratnya kayak dari si router core saya nge-remote ke switch, dari switch saya remote ke customer B. Jadi bisa kita remote sekaligus gitu, bisa kita buka si klien tanpa menyentuh device-nya langsung. Tapi yang penting ada konektivitas, itu aja. Mungkin teman-teman yang sudah lama menggunakan MikroTik sudah tahu. Saya connect. Nah, di switch ini karena si router MikroTik berfungsi sebagai switch, berarti kita bridge. Nah, ini sebetulnya kalau kita pakai default configuration itu sudah ada bridge ya. Seluruh interface-nya di bridge, jadi kita tinggal pakai saja.
interface-nya di bridge, Ether 1 udah ada DHCP kliennya, jadi tinggal pakai aja. Nah cuman kalau teman-teman tidak ada bridge-nya, pertama tambahkan dulu, beri namanya, kemudian setelah diberi nama klik OK. Setelah itu tambahkan portnya. Nah teman-teman bisa tambahkan all, jadi semua interface di bridge, atau bisa tambahkan satu persatu gitu ya. Jadi Ether 1 tambah OK, Ether 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 2 OK, Ether 3 OK gitu ya, tambah satu persatu lah. Di sini karena saya sudah buat OK, jadi di switch, di konfigurasi switch begitu aja. Atau kalau teman-teman tidak menggunakan MikroRouter MikroTik tapi menggunakan switch D-Link, berarti tidak usah dikonfigurasi karena itu switchnya kalau tidak salah unmanageable. Jadi kita tidak perlu konfigurasi, tinggal pasang aja. Setelah itu kita masuk ke customer A dulu ya. Di customer A kita connect. Nah ini saya sudah ada di customer A. Di customer A dia meminta service 10 MB dan juga dia bisa wifi-an gitu ya. Dia private, wifi-nya bisa digunakan di rumahnya dengan service 10 MB per bulannya. Pertama kita buat IP address dulu. IP address yang ke arah si core ISP, IP addressnya. Nah bisa ditambah, setelah itu kasih IP address. Di sini Ether 2 yang kalau di saya Ether 2 ini yang terhubung ke PPOS server. Setelah itu OK. Setelah tambahkan IP address, kita ke PPP OE, menu PPP di bawah bridge. Setelah itu kita tinggal tambahkan PPOE client. Nah saya contohkan, saya hapus dulu ya. Nah ini saya hapus terlebih dahulu PPOE client. Nah di sini di menu general, nah interface-nya ini interface yang ke arah PPOE server, berarti di Ether 2. Nah service ini harus sama namanya dengan yang ada di router core. Di core harus sama. Coba kita buka yang core dulu ya. Inbox connect di PPP server. Nah ini harus sama namanya dengan yang di sini. Customer A ini ya. Service 10 MB. Username-nya agus@netcode. Passwordnya 1331. Oke. Oke. Di sini statusnya sudah running. Nah, coba seandainya namanya beda. Di service ini namanya beda. 10M misalnya. Nah, itu hasilnya pun tidak running. Jadi perlu diperhatikan oleh teman-teman. Servisnya pastikan harus sama ya. Set oke. Setelah kita membuat service ini, si klien sudah mendapatkan service 10 MB ini. Tapi agar bisa terkoneksi ke internet, pastikan dia sudah ada NAT-nya. Nah,
teman-teman buat NAT, ada di menu IP, firewall, NAT, chainnya src NAT, out interface-nya tadi PPOE out, actionnya mas curate, apply, oke. Pastikan sudah bisa ya. Dan si customer pun sudah dapat internetan. Nah, seharusnya di buku atau di modul yang dibagikan ada konfigurasi lanjutan, yaitu wireless. Tapi karena di Genesis tidak mensupport wireless, jadi mohon maaf belum bisa dicontohkan konfigurasi wireless. Namun sebetulnya untuk konfigurasi wireless ini cukup mudah. Kita hanya perlu set SSID, security profile, SSID, agar nantinya si router ini bisa jadi access point. Lalu buat DHCP server, sudah itu aja dikonfigurasinya. Ibaratnya agar si router bisa wifi-an, itu aja. Cuman mohon maaf di sini belum bisa karena mengingat license-nya masih level 1 atau bukan level 1 sih, ini lebih tepatnya license gratisan dari Mikrotik, dan karena pun tidak bisa menggunakan port wireless di Genesis 3. Setelah itu kita terakhir ke customer B. Kita buka Winbox lagi, kita pindah ke router B, connect to Roamon, customer B. Kita ke customer B. Kita sudah di customer B. Di customer B, yang perlu dikonfigurasi hanyalah bridge saja. Bisa dilihat di modul, kita lihat di customer B. Di customer B ini kita hanya ganti identity, pasang user, membuat interface bridge. Jadi kita ke menu bridge, dan di sini sudah kita buat nih ya, namanya hotspot. Nah, kita di sini hanya menambahkan bridge saja. Jadi apa aja sih port yang harus di bridge yang ada di customer B? Pertama-tama sebelum kita melanjutkan konfigurasi, fungsi dari bridge ini atau fungsi dari router customer B ini itu bukan ke rumah. Kalau customer A ini adalah service yang kita berikan ke rumah-rumah. Untuk customer B bisa kita terapkan di rumah pelanggan juga, cuman kurang efisien. Biasanya yang konfigurasi yang di router B, di customer B ini adalah ke arah warung-warung atau ke arah cafe atau ke hotspot area. Nah, ini biasanya digunakan di customer B. Jadi seluruh konfigurasi hotspot, user, dan lain-lain ada di core ISP dan vCMICMon. Si router customer B ini hanya berfungsi sebagai access point biasa. Jadi nanti berarti kalau dia menggunakan menjadi access point, nanti port wirelessnya akan kita bridge. Nah, pertama teman-teman tambahkan bridge-nya dulu. Di sini saya sudah buat dengan nama hotspot. Kemudian di port tambahkan ether atau interface yang ke arah ini PPWE server. Teman-teman bridge yang ke arah PPWE server ini.
Dan satu lagi, agar nantinya ketika kita connect wifi customer B itu akan dialihkan ke core ISP, maksudnya loginnya itu diarahkan ke Micmon dan ke core ISP, kita tambahkan port wirelessnya juga. Jadi di menu port tambah. Nah, tapi di sini sekali lagi tidak ada port wireless, belum support. Namun teman-teman tambahkan port wireless. Setelah ditambahkan, klik OK saja. Nah, setelah sudah ditambahkan port wirelessnya, teman-teman buat lagi tambah ke wireless dulu. Setelah itu kan di sini tidak ada wireless ya. Nah, pastikan SSID-nya sama dengan ada di Core ISP. Jadi sebetulnya di Core ISP juga itu ada konfigurasi di wirelessnya. Cuman karena saya mempraktekkan di GNS3, jadi tidak bisa mencontohkan. Jadi di GNS3 ini yang tidak ada konfigurasinya hanya konfigurasi wireless. Adapun teman-teman untuk konfigurasi wireless bisa dilihat di modul. Di situ sudah jelas sekali. Juga sebetulnya konfigurasi wireless sangat mudah. Adapun kalau misalnya saya contohkan di GNS3 ini hanyalah lab PPOE dan Micmon saja. Nah, mungkin sekian dari lab Mini ISP ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ataupun kalau ada pertanyaan boleh langsung kita berbincang di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.